Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, kita bertemu sebagai saudara seiman, datang ke tempat ibadah pada hari ini dalam cuaca yang cerah, tempat yang aman dan nyaman Bapak Ibu, amin. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak kita, Yesus Kristus kita, amin. Amin. Segala puji syukur ya, saya bersyukur juga bisa melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, saya melihat datang dengan mungkin Bapak Ibu dengan kesiapan yang sudah disiapkan masing-masing dari rumah. Kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, mungkin ada sukacita, duka cita, tapi kami percaya, kita semua percaya Tuhan akan selalu menyertai kita, amin. Oleh sebab itu mari kita jangan sia-siakan tempat ini, jangan sia-siakan kesempatan pada hari ini. Mari kita pejamkan mata kita, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami pagi yang cerah ya Tuhan. Engkau mempertemukan kami sebagai saudara seiman. Kami bisa membawa anak kami bisa melangkah dengan kaki kami ya Tuhan. Mungkin ada sedikit sakit, mungkin ada sedikit duka cita, mungkin ada sedikit kesedihan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami datang ke sini karena Engkau adalah pusat kehidupan kami ya Tuhan. Apa masalah-masalah yang kami lihat, masalah-masalah yang mungkin sedang menerpa ya Tuhan, itu tidak sebesar dari apa yang kami lakukan, dan kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu besar, kami tidak perlu ya Tuhan untuk menjadi khawatir, kami tidak perlu untuk menjadi cemas ya Tuhan. Karena ketika kami datang di sini ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Engkau adalah Raja segala raja, Engkau adalah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin memberikan suara-suara kami yang terbaik. Kami ingin memberikan penghormatan kepada Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Betapa besarnya Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tidak pernah meninggalkan kami semua. Mari kita akan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
tak terselami kasih-Mu, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Kau Kristus. Mari sembah mereka. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Di hidupku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Marilah minta kita berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari sembah Dia, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah yang selalu menyertai kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
menafikan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan hormat kami tinggikan kepada Engkau, Raja segala raja. Berikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau dari suara-suara kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Amin. Boleh tengok kiri kanan depan belakang, kasih salam yang terbaik, senyuman-senyuman yang terbaik. Wujudkan syukur kita kepada Yesus Kristus kita. Mari kita tinggikan lebih dalam lagi. Mari Alberta, keluarkan suara-suara kita yang terbaik. Kita puji sebagai saudara seiman. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis suku dan bangsa. Kita semua berkumpul di sini, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua berkumpul di sini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Mari angkat suara kita yang terbaik. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, amin. Boleh colek kiri kanannya, yuk semangat lagi memuji Tuhan, amin. Karena kita diberi kuasa, amin. Alberta, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia untuk menaklukkan musuh kita semua. Musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari tinggikan namanya, amin. Karena begitu besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lanjut dong. Mari kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Glory to God. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan ya, kita memiliki kesempatan yang aman dan nyaman ini di tempat yang adem. Kita bisa berkumpul bersama, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya juga secara khusus senang sekali nih bisa dengan para pelayan. Aldo juga nih yang cepet tangkep juga nih kalau untuk musik, saya bangga. Dan juga kita juga kedatangan nih drummer nih yang udah datang dari Dubai. Saya suka cita banget bisa ngelihat Andreas dalam keadaan sehat. Bahkan lebih kelihatan dewasa dan lebih pria sekarang ya. Maksudnya lebih jantan gitu. Kayak mungkin gara-gara minggu depan dia akan jadi seorang suami. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak terasa waktu ya. Tapi percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, masalah boleh silih berganti tahun dari tahun, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Segala musim bisa berlalu, segala sukacita, duka cita dapat datang, tapi kita secara masing-masing percaya Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasihnya tidak pernah berubah, karena Dia tahu kita semua adalah anaknya yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih. Dimanapun kita ada duka cita dan tangis, Tuhan selalu ada. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Mari Alberta. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku.
hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajakku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada. Mari Alberta kita bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Berserahkan pada hamba-Nya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami hadir di rumah-Mu yang kudus pagi hari ini karena kami yakin bahwa Engkau adalah Bapa di dalam surga yang sangat mengasihi kami. Walaupun mungkin kami tidak punya gambaran tentang peran Bapa di dunia ini, tetapi kasih-Mu tetap mampu menjamah dan memulihkan hati kami. Bapa di dalam surga, kami juga tahu bahwa masa depan yang indah, masa depan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Itulah sebabnya kami harus selalu bersyukur kalau hari ini kami masih bisa mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menjadi seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu, mengambil yang terbaik dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya di dalam hidup kami. Mari Tuhan jamah hati kami, jamah pikiran kami, kuduskan ruangan ini sehingga sesi firman-Mu ini bisa disampaikan tepat pada sasaran. Tuhan, kami juga satukan hati kami untuk mengusir segala kuasa apapun yang tidak berasal dari kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami usir terkutuk dan keluar dari hati kami, dari pikiran kami, dari ruangan ini. Mari Roh Kudus berkaryalah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus
kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kita sudah tiba lagi di di bulan yang baru. Kita sudah lihat ada bendera-bendera merah putih. Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah pasang bendera di rumah? Ada yang sudah, ada yang bendera. Oh iya gitu kan. Lalu kemudian biasanya saking rapihnya itu bendera disimpan dan cuma dipakai setahun sekali. Pas mau dipakai lupa. Nanti 2 minggu kemudian baru ingat, akhirnya pasangnya cuma setengah bulan begitu ya. Kalau yang RT RW-nya rajin, nah diingetin terus tuh, Bu, ayo Bu dipasang, Bu, ayo Bu dipasang gitu ya. Tapi hari ini, pagi ini, saya tidak ingin membahas tentang bendera Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membahas bagaimana Tuhan yang membebaskan bangsa Israel, membebaskan bangsa Indonesia, juga bisa membebaskan dan memulihkan keluarga kita. Yuk kita buka dulu dari Kejadian 34. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Banyak banget, betul. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Sudah ketemu semua? Lalu disiapkan juga Kejadian 35 ayat 1 sampai yang ke-15. Sudah ketemu? Nah, karena demikian banyaknya ayat, dan saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah mulai menarik nafas, mau pulang jam berapa ini, ayatnya aja banyak. Kita hanya akan membaca ayat kuncinya saja. Kejadian 35 ayat yang pertama. Nanti kita akan bahas ayat per ayat. Kejadian 35 ayat 1 sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Allah, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika. Kalau bicara tentang keluarga, saya yakin kita semua menginginkan keluarga yang baik. Betul apa benar Bapak Ibu Saudara? Kita pengen suasana rumah yang damai, amin. Suami istri saling mengasihi, enggak ada yang amin. Pengennya suasana rumah yang on fire begitu ya. Suami istri saling mengasihi, amin. Orang tua dan anak saling menghormati, betul. Anak-anak tumbuh dalam rasa takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak ada keluarga yang kebal dari masalah. Tidak ada keluarga yang kebal dari krisis. Banyak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, banyak keluarga yang mengalami konflik antar suami istri yang berkepanjangan, banyak anak-anak yang memilih jalan yang berbeda dari jalan yang diajarkan orang tuanya, banyak anggota keluarga yang terluka satu sama lain karena perkataan yang dilontarkan. Dan banyak juga yang mengalami pengkhianatan dan menyimpan kepahitan itu bertahun-tahun. Dan seringkali krisis yang melanda di tengah keluarga kita datang begitu tiba-tiba. Enggak pakai WA dulu, kalau minggu depan itu ada acara resepsi dan pemberkatan, ada undangannya. Tapi krisis mau datang itu enggak pakai undangan, enggak pakai info, enggak pakai pemberitahuan lebih dulu. Dari Kejadian 34, coba Bapak Ibu Saudara baca. Kejadian 34 itu memperlihatkan sebuah keluarga yang mengalami krisis sangat berat. Judulnya apa di situ? Nah, sebuah keluarga harusnya menjadi tempat perlindungan, sebuah shelter. Tapi justru di dalam pasal yang ke-34 ini, sebuah keluarga ini dipenuhi dengan luka, kemarahan, ketakutan, ancaman, dan kepahitan. Namun, yang akan kita pelajari pagi ini, bagaimana kisah tragedi ini tidak hanya berhenti di dalam pasal 34. Karena kalau Bapak Ibu Saudara buka selanjutnya, Kejadian 35 dimulai dengan Tuhan yang mengambil inisiatif. Tuhan berbicara di ayat yang tadi, bangunlah dan sebagainya. Ada sebuah pesan yang sangat kuat dari hal ini, yaitu krisis bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, justru di tengah krisis Tuhan memanggil kita untuk kembali membawa keluarga kita di hadapannya. Karena itu pagi ini kita akan membahas keluarga kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga bisa mengalami krisis, tapi toh Tuhan tetap masih bekerja di dalamnya. Amin.
ketika membahas tentang krisis, yang perlu kita ingat adalah bahwa krisis ini bisa loh membahas keluarga manapun. Krisis ini enggak pandang bulu, enggak pilih kasih. Yuk kita lihat Kejadian 34 ayat 1 sampai yang keempat. Boleh kita baca sama-sama? Kejadian 34 ayat 1 sampai 4, sudah ketemu semua ya? 3, 2, 1. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kisah Kejadian 34 dimulai dengan Dina, perempuan muda yang mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Kemudian terjadilah tragedi yang sangat serius, yaitu Dina diculik dan diperkosa. Itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Di sini kita melihat sebuah keadaan bahwa krisis tidak selalu datang karena keluarga melakukan sebuah kesalahan. Ini penting sekali. Seringkali kita ketika terjadi krisis kita saling menyalahkan satu sama lain. Papa sih begini, mama sih begini, anak sih begini, mertua sih begini. Ini tidak boleh kita ungkapkan sembarangan. Dalam Kejadian 34 kita tidak bisa mengatakan semua masalah yang menimpa Dina dilarikan dan diperkosa karena Yakub tinggal di daerah Sikem. Tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajarlah di dalam keluarga kita bahwa asumsi merusak relasi. Kita hanya tahu bahwa Yakub tinggal di Sikem dan tragedi itu terjadi di sana. Artinya walaupun di tengah keluarga justru kita harus memberikan penjelasan yang hati-hati. Kadang-kadang karena kita anggap keluarga ngomongnya lebih sembarangan ketimbang kita bicara dengan orang di luar keluarga. Sama orang di luar keluarga kita bisa ngomong sopan, ramah, manis, tidak menduga-duga dan sebagainya. Tapi ketika di tengah keluarga seringkali kita langsung nuduh, kamu sih yang salah, kamu tuh. Ada hal-hal yang banyak yang tidak kita mengerti. Ada kejadian tidak bisa kita jelaskan dengan kalimat sederhana yang pasti kamu nih yang salah, makanya keluarga kita yang susah. Gara-gara kamu nih pasti gak ibadah yang benar, makanya anak-anak jadi sakit dan sebagainya. Kadang kita melakukan hal yang benar, toh krisis tetap datang. Betul apa benar? Kadang kita melakukan hal yang sesuai firman Tuhan, tapi toh masalah tetap datang. Masih ingat kisah Ayub? Apa yang diambil dari Ayub? 5 hal yang diinginkan dalam hidup manusia. Anaknya, lalu kemudian hartanya, lalu kemudian kesehatan, apalagi? Sebagian mikir, Ayub yang mana sih? Ini kok udah pada nyebutin ya. Ayub siapa? Nanti Bapak Ibu Saudara baca lagi kisahnya. Ayub di dalam Alkitab, 5 hal yang diambil dari Ayub. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi jemaat yang terluka. Karena kita semua yang hadir di sini bukan orang-orang yang sehat, bukan orang-orang yang tidak berdosa, bukan orang-orang yang suci. Justru kita orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Sehingga gereja harus menjadi keluarga kedua. Saling membangun, saling menolong, bukan malah cepat menghakimi. Kalau ada seorang ibu yang anaknya tiba-tiba dapat masalah, seringkali orang bilang apa? Kurang doa sih, makanya anaknya gak ada yang benar. Kurang sih ibadahnya, makanya tuh keluarganya susah melulu. Kalimat seperti itu bisa menambah luka. Kadang yang dibutuhkan bukan sebuah penjelasan panjang, tapi yang bisa kita bagikan adalah, saya ada di sini, yuk kita berdoa bersama. Bersama Yesus kita pasti bisa hadapi. Nah, ketika krisis datang dalam keluarga kita, yang pertama harus kita ingat, jangan saling menyalahkan. Tapi datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau kami lakukan sekarang? Karena krisis bukan akhir dari cerita keluarga kita. Yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? Ketika krisis itu datang, respons yang salah justru malah memperbesar krisis, malah memperburuk krisis. Yuk kita lanjut baca.
Kejadian 34 ayat 5 sampai yang ke-7. Kejadian 34 ayat 5 sampai yang ke-7. 3, 2, 1. Tetapi jadi lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan nah, kalau kita lanjut Kejadian 34 ayat 13 sampai 17. Apa yang dikerjakan di sana? Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil anak itu. Lalu sampai di situ lanjut lagi. Ayat yang ke-25 sampai 29. Sudah? Pada hari yang ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakaknya Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kalau kita melihat masalah atau krisis yang menimpa Dina anak perempuan tersebut sudah sangat berat. Betul apa benar? Dia diculik kemudian diperkosa. Tetapi respons anak-anak laki-laki Yakub justru membuat keadaan semakin buruk. Kalau Kejadian 34 ayat yang ke-7 tadi dikatakan anak-anak Yakub mendengar peristiwa itu lalu sakit hati dan marah. Karena Sikem telah memperkosa anak perempuannya, adik perempuan mereka. Marah boleh gak sih Bapak Ibu Saudara? Marah boleh gak? Boleh. Marah itu manusiawi. Apalagi ketika saat itu mereka lagi ada di ladang, mereka pulang lalu dengar adik perempuan mereka satu-satunya diculik dan diperkosa. Lalu kemudian enak aja mau dinikahi. Masalahnya bukan boleh marah atau tidak boleh marah. Tapi apa yang mereka lakukan dengan kemarahan itu? Setiap kita yang mendengar berita itu pasti akan merasakan marah, kesel yang luar biasa. Tetapi bagaimana kita merespons kemarahan itu yang penting. Dalam Kejadian 34 ayat yang ke-13, anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor dengan tipu muslihat. Mereka menggunakan sunat untuk menipu, sehingga ketika para laki-laki itu lagi kesakitan dan tidak bisa berperang, di sanalah mereka diserang. Ayat 25 sampai 29 yang tadi kita baca menggambarkan bagaimana pembunuhan yang kejam dan penjarahan itu terjadi. Krisis yang pertama, bagaimana kekerasan seksual yang dialami Dina. Tapi kemudian itu tidak selesai, malah dimunculkan krisis yang kedua ketika kemarahan Simon dan Lewi diwujudkan dalam bentuk pembalasan yang luar biasa. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 bilang apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu
berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Alkitab tidak bilang kamu tidak boleh marah, tidak. Dia bilang kalau kamu marah, jangan biarkan kemarahan itu membuka celah bagi iblis dan malah memimpin kita kepada dosa yang lebih besar. Artinya Alkitab mengajar kita, marah pasti bisa kita rasakan. Tapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan itu? Bagaimana kita merespons supaya kemarahan itu tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar? Ketika suami istri lagi bertengkar, apa yang dikatakan? Dasar lu, emang begitu kayak bapak lu. Nah, masalahnya dari kecil langsung meledak. Alah lu, nggak mau kalah. Mama lu tuh yang suka begitu terus tuh. Dari dulu emang nggak pernah berubah. Mama gua dibawa-bawa, om lu tuh. Nah, jadi panjang, melebar kemana-mana. Karena apa? Dua-duanya lagi marah. Lalu kemudian, ya udah, kalau nggak terima, emang keluarga gua kayak gitu. Ya udah, kalau nggak terima, kita pisah aja. Keputusan besar dibuat dalam keadaan emosi. Besoknya mungkin nyesel. Ya padahal kan emang om gua begitu ya. Ya udah, biarin aja. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur melukai. Ketika seorang ayah mengetahui anaknya berbohong, saking marahnya dia bilang apa? Kamu anak kurang ajar, memalukan keluarga. Kalau sampai di situ saja, tujuan kemarahan itu tidak sampai kepada si anak. Tetapi yang diterima oleh si anak adalah ketika saya tidak sempurna, ketika saya melakukan kesalahan, saya ditolak oleh keluarga saya. Arum Gandhi pernah memberikan satu pelajaran. Suatu kali dia minta dijemput oleh anaknya di bengkel atau di rumah sakit. Kemudian anaknya itu tidak datang-datang sampai telat dalam waktu yang lama. Ketika datang, kemudian dia memberikan satu alasan yang jelas-jelas ketahuan anaknya itu berbohong. Tapi Arum Gandhi tidak memarahi anaknya di lokasi, di TKP. Dia malah bilang, Papa akan berjalan pulang ke rumah. Tapi Pak, ini lagi musim salju dan ini sangat jauh. Gak apa-apa. Papa akan berjalan pulang ke rumah sambil merenungkan apa yang salah dari cara Papa mendidik kamu sehingga kamu berani berbohong di depan Papa. Dan Arum Gandhi benar-benar melakukannya. Dia berjalan pulang sampai ke rumahnya. Anaknya mengiringi dari belakang dengan mobil. Tidak diomelin dengan kata-kata kasar. Tapi hari itu anak itu belajar untuk tidak berbohong lagi. Keluarga harus belajar merespons dengan tepat. Karena respons yang salah malah akan semakin memperbesar dan memperburuk masalah. Yang ketiga, apa yang perlu kita perhatikan ketika krisis itu melanda keluarga kita? Bahwa di dalam keluarga selalu membutuhkan komunikasi, membutuhkan kepemimpinan. Yuk kita lihat lagi Kejadian 34 ayat yang kelima. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Ayat 30-31 coba lihat. Kejadian 34 ayat 30 sampai 31. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka yang lagi emosi nih, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan Sunda? Orang lagi emosi, orang lagi marah, gak mau dengar pemikiran yang logis. Tapi keluarga membutuhkan komunikasi dan kepemimpinan. Alkitab hanya mengatakan Yakub berdiam diri sampai anak-anaknya pulang. Padahal Sikem dan ayahnya menemui Yakub. Tidak dijelaskan alasan secara rinci kenapa Yakub diam aja. Kenapa tidak dikatakan Yakub marah, kenapa tidak dikatakan Yakub merespon sesuatu. Tapi kita tidak boleh berasumsi bahwa Yakub adalah seorang ayah yang tidak peduli kepada keluarganya. Yakub adalah seorang ayah yang pengecut. Tidak, Alkitab tidak pernah menjelaskan hal itu.
Ini melampaui teks kalau kita berpikir seperti itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa sebuah keluarga memang membutuhkan komunikasi. Tidak bisa hanya saling diam saja. Sebuah keluarga butuh kepemimpinan yang bijaksana untuk bisa melewati masalah dan krisis yang terjadi. Pasal ini menunjukkan betapa cerobohnya anak-anak Yakub mengambil tindakan sendiri. Simeon dan Lewi yang masih dikuasai amarah lalu membuat strategi balas dendam kepada Sikem dan seluruh kota itu. Dan perbuatan emosional itu malah membuat malu Yakub ayahnya dan membahayakan seluruh keluarganya. Tadi di ayat 30-31 ternyata Sikem dan lain-lain punya sekutu. Orang-orang Kanaan, orang Feris dan orang-orang di sekitarnya. Yakub dan keluarganya ini pendatang di situ. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, pendatang dan orang yang tinggal di situ sudah lama, pasti yang dibela adalah orang yang tinggal di situ sudah lama. Pendatang adalah minoritas. Tuhan masih melindungi Yakub dan keluarganya sehingga tidak ada serangan balasan dari para sekutu-sekutunya Sikem. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak sedang terluka, jangan cuma nanya siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tanya juga, apa sih yang kamu rasain? Apa sih yang kamu pikirkan sampai kamu melakukan hal itu? Apa yang membuat dia ketakutan sampai dia gak mau bersekolah? Apa sih yang bisa saya sebagai orang tuanya membantu? Apa sih yang kita bisa lakukan sebagai sebuah keluarga? Dan pertanyaan yang paling penting, bagaimana kami bisa mencari Tuhan di dalam masalah ini? Keluarga yang sehat bukan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang tetap sehati dalam menghadapi masalah bersama Yesus. Rumah harus menjadi tempat yang paling aman bagi anggota keluarga. Anak-anak perlu tahu, kalaupun saya gagal, papa mama tetap mengasihi saya. Anak-anak perlu tahu, kalaupun saya terluka, saya tetap boleh bicara. Anak-anak perlu tahu, kalaupun saya salah, saya bisa ditegur untuk kesalahannya, bukan dibenci karena pribadinya. Ini yang perlu kita lakukan. Ada komunikasi dan kepemimpinan yang bijaksana di sana, sehingga krisis itu bisa dilewati. Karena poin yang keempat, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga yang sedang dilanda krisis. Yuk kita lihat, Kejadian 35 ayat yang pertama. Udah pindah pasalnya. Kejadian 35 ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub. Apakah ada kalimat sebelumnya? Tidak ada. Allah yang berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah. Allah yang mana? Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Kenapa harus sedetil itu? Kenapa harus serinci itu? Karena ada banyak Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, dan mungkin Allah yang disembah oleh Yakub pengen ingetin, kalau dulu aku pernah tolong kamu dari Esau kakakmu, hari ini juga aku Allah yang sama masih mampu menolong engkau keluar dari krisis ini. Setelah Kejadian 34 yang penuh dengan kekacauan, tragedi dan luka, Kejadian 35 ini justru Tuhan berbicara. Ketika keluarga Yakub lagi kacau-kacaunya, amburadul berantakan, Tuhan gak ninggalin mereka. Tuhan gak bilang, aduh masalahnya terlalu berat, nanti aja yang ringan-ringan aja sebelah sini dulu. Nanti bertobat dulu lah, nantilah kalau saya mau baru saya tolong lah. Tuhan gak bilang, aku nyerah deh sama kalian, aku udah selesai, tidak. Tapi justru Tuhan yang datang, memberikan arah tujuan yang sesuai dengan kehendaknya, dikembalikan arahnya. Bapak Ibu Saudara, krisis yang kita alami tidak pernah menghapus kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Kadang-kadang kita menilai Tuhan berdasarkan masalah yang kita hadapi. Oh, kalau masalah saya lagi berat, berarti Tuhan lagi jauh nih. Kalau masalah saya ringan, berarti Tuhan lagi dekat. Kalau doa saya rajin, cepat dijawabnya, berarti Tuhan lagi dekat nih. Kalau doa saya lama gak dijawab-jawab, berarti Tuhan lagi jauh. Jangan mengukur kehadiran Tuhan di tengah keluarga kita dari hal-hal sederhana seperti itu. Karena yang sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Justru di dalam Kejadian 35 ini kita melihat siapa yang mengambil inisiatif?
Allah yang berfirman, Allah yang nyamperin Yakub, Allah yang ngomong sama Yakub, Allah yang ngambil langkah awal sama Yakub. Dia yang langsung intervensi, dia yang langsung membenahi. Dia yang langsung memberikan arahan yang jelas ketika keluarga itu sedang goyah, ketika keluarga itu sedang carut marut, nggak tahu dan kehilangan kepemimpinan. Tuhan yang menetapkan, bersiaplah, pergilah, tinggallah, buatlah mezbah. Tuhan yang memimpin langkah keluarga Yakub selanjutnya sehingga mereka bisa keluar dari krisis. Lalu kemudian ketika kita sedang mengalami krisis, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Pastilah disuruh berdoa. Berdoa, Tuhan, apa langkah selanjutnya yang harus kami lakukan? Karena bagian Alkitab yang lain berkata, kamu tidak tahu apapun tentang hidupmu. Hidup kita seperti uap. Itulah sebabnya kita perlu serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mungkin Tuhan bilang langkah selanjutnya adalah meminta maaf. Mungkin Tuhan bilang langkah selanjutnya adalah mengampuni. Mungkin Tuhan bilang langkah selanjutnya adalah komunikasi dengan anak-anak. Berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang kamu sudah tahu itu salah. Kembalilah beribadah, kembalilah baca Alkitab. Coba cari pertolongan pastoral. Perbaiki hubungan dalam keluarga, suami, istri, orang tua dan anak. Tuhan bisa memberikan arahan. Dan perubahan yang terjadi di dalam keluarga dimulai dari satu langkah. Satu langkah ketaatan kepada firman Tuhan. Tidak melangkah, tidak ada perubahan. Satu langkah ketaatan bisa merubah keluarga kita. Oleh sebab itu, poin yang kelima yang perlu kita lakukan apa? Berjuang. Berusahalah menata kembali, menata ulang keluarga kita di hadapan Tuhan. Kenapa kalimatnya harus sedetil ini? Karena manusia punya standar yang berbeda-beda. Itulah sebabnya yang perlu kita lakukan adalah menata ulang, menata kembali keluarga kita di hadapan Tuhan. Karena standarnya tidak pernah berubah. Standar Tuhan objektif, standar manusia subjektif. Kejadian 35 ayat 2 sampai yang keempat. Yuk kita baca. Apa tindakan yang dilakukan oleh Yakub untuk menata ulang keluarganya di hadapan Tuhan? Kejadian 35 ayat 2 sampai 4, 3, 2, 1. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang mempunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar. Perhatikan pengakuan Yakub. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Dan dia jelaskan Allah yang mana. Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan menyertai sepanjang jalan yang aku tempuh. Ini adalah sebuah pernyataan bagaimana seorang kepala keluarga itu kembali kepada Tuhan dan dia membawa seluruh keluarganya, semua orang yang bersama-sama dengan dia. Setelah Tuhan menegur Yakub, setelah Tuhan memanggil Yakub, setelah Tuhan nyamperin Yakub dan bicara, Yakub enggak diam-diam baik. Yakub enggak ongkang-ongkang kaki. Yakub segera mengambil tindakan. Ada penataan kembali, ada usaha, ada perjuangan. Ada sesuatu yang disingkirkan, ada sesuatu yang ditinggalkan, ada kehidupan yang harus dibersihkan. Lalu kemudian apa artinya prinsip ini bagi kita? Mungkin di dalam keluarga kita juga ada hal-hal yang harus dibuang, dibersihkan. Mungkin bukan patung dewa, saya gak pernah punya patung, gak pernah punya sesembahan di rumah. Mungkin bukan itu. Tapi dalam bentuk kepahitan, ego yang tidak pernah mau ngalah, tidak pernah mau minta maaf, kebiasaan berbohong. Kecil-kecilan mah gak apa-apa. Kata-kata kasar gak apa-apalah. Orang di rumah, kalau di luar baru baik. Permisi, kaki keinjak, kalau di luar bilangnya apa? Gak apa-apa, sakit sedikit. Sakit? Oh enggak sakit. Kalau di rumah,
Gak lihat nih, naruh kursi kira-kira dong kaki gua sakit begini loh. Nah, karena kita menganggap keluarga itu terlalu dekat. Dia mau gak bakal kemana-mana, dia apa-apain juga gak apa-apa. Sama orang luar baru, shalom. Nanti kalau di rumah, sialan lo. Kalau di luar, haleluya. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah, halilintar semua keluar. Mungkin yang perlu disingkirkan dalam keluarga kita adalah perselingkuhan, kecanduan, tidak mau minta maaf, atau bahkan kesibukan yang menyita waktu kita bersama keluarga, bahkan menyita waktu kita bersama Tuhan. Pemulihan tidak hanya berkata, Tuhan tolong saya, tidak hanya sampai di situ. Pemulihan juga berkata, Tuhan tunjukkan pada saya apa yang harus diperbaiki, apa yang harus disingkirkan, apa yang harus dibuang. Kalau seorang suami berkata, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, tapi ia masih mempertahankan kata-katanya yang kasar, dia masih mempertahankan egonya, dia masih tidak mengasihi istrinya, pemulihan tidak akan terjadi. Kalau seorang ibu berkata, Tuhan ubahkan anak-anak saya biar mereka jadi anak yang nurut, takut akan Tuhan, tapi dia sendiri tidak memberikan contoh, dia mau anak-anak yang meminta maaf tapi dia sendiri tidak pernah meminta maaf, pemulihan tidak akan pernah terjadi. Seringkali saya, Bapak, Ibu, dan Saudara meminta Tuhan mengubah orang lain. Padahal Tuhan sedang berkata, mulailah dari dirimu sendiri lebih dulu. Oleh sebab itu, poin yang ke-6, kembali kepada Tuhan harus merupakan keputusan keluarga bersama-sama. Lanjut yuk, Kejadian 35 ayat 3. Kejadian 35 ayat 3 dan 5. Kejadian 35 ayat 3 dan 5. 3, 2, 1. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang. Ayat 5. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga Yakub nggak bilang siap-siap ya aku akan pergi, tidak. Tapi Yakub berkata marilah kita itu sebuah kata, orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara itu sama-sama melakukan kegiatan yang sama. Kalau kami hanya orang yang berbicara saja, orang yang diajak bicara itu tidak ikut. Tapi Yakub berkata, marilah. Dia mengajak seisi rumahnya, mengajak seluruh keluarganya, dan dia berkata, kita, artinya saya Yakub dan kamu juga, semua yang saya ajak bicara, ayo kita sama-sama. Lalu dikatakan di situ, mereka berangkat. Artinya semuanya sama-sama tanpa kecuali. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sebuah keluarga yang sepakat dan sehati. Orang tua tidak hanya sekedar memberikan perintah. Jangan ngerokok ya. Awas loh, ngerokok itu gak baik buat kesehatan. Ya, ambilin lagi rokok papa. Mana yang akan sampai kepada anak itu? Apakah tindakannya atau nasihatnya? Dia dengar jangan merokok, tapi pasti anak itu akan menjadi perokok karena yang dia lihat tidak sama dengan yang dinasihatkan. Orang tua tidak bisa hanya sekedar memberi perintah. Kalau dikasih apa-apa bilang terima kasih. Mama kok gak pernah? Kalau berbuat salah bilang maaf. Papa kok gak pernah? Orang tua perlu mengajak seluruh anggota keluarga berjalan bersama-sama. Karena ketika sebuah keluarga bersehati kembali kepada Tuhan, maka Tuhan juga berkenan turun tangan, intervensi, menolong keluarga keluar dari krisis. Poin yang terakhir, ketika Tuhan sudah intervensi, Tuhan membuktikan Dia mampu memulihkan keluarga yang hancur. Yuk kita lihat Kejadian 35 ayat yang ke-9. Kejadian 35 ayat 9.
Kita baca 3, 2, 1. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan coba Bapak Ibu Saudara nanti di rumah dibaca keseluruhan pasalnya. Dari pasal 34 ayat 1 sampai 31 dan pasal 35 ayat 1 sampai 15. Setelah kejadian yang begitu mengerikan, carut marut, amburadul, rasanya nggak ada masa depan, keluarga yang berantakan, gonjang ganjing di pasal yang ke-34 tadi, kisah keluarga Yakub tidak berhenti pada kehancuran itu. Karena Tuhan masih bekerja. Tuhan masih bicara, Tuhan masih menuntun, memulihkan, dan di situ dikatakan apa? Memberkati keluarga Yakub. Luka-luka masa lalu masih terhadap rasa pedih? Ya. Kenangan-kenangan buruk masih menyedihkan diingat? Yes. Konsekuensi dari setiap perbuatan yang masih harus dijalani? Ada. Tapi satu hal yang jelas yang bisa kita lihat di sini, bahwa kehancuran bukan akhir waktu. Tuhan masih diberi kesempatan di dalam keluarga. Kehancuran bukan kisah titik dari sebuah keluarga ketika Tuhan masih ditempatkan sebagai prioritas di dalam keluarga tersebut. Sehingga di pasal 35 ini dikatakan Tuhan menampakkan diri lagi. Tuhan nyamperin Yakub lagi, memulihkan dan memberkati Yakub sebagai kepala keluarga. Karena kita tahu berkat Tuhan dari kepala keluarga turun kepada seluruh anggota keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pasal 34 menunjukkan bahwa keluarga Yakub itu sama loh sama keluarga saya, Bapak Ibu Saudara. Setiap keluarga bisa mengalami krisis, masalah, tantangan, penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Hal-hal yang gak enak, hal-hal yang gak bisa dilupakan, semua keluarga mengalaminya. Ada luka, kemarahan, keputusan yang salah, ada ketakutan, ketidakharmonisan, bahkan mungkin konflik-konflik yang terjadi. Sama loh ternyata. Tetapi kejadian 35 itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang dimiliki oleh Yakub itu juga Allah yang kita sembah sampai hari ini. Allah yang dimiliki oleh Yakub juga Allah yang masih menunjukkan kasih dan kuasanya yang lebih besar dari krisis apapun yang melanda keluarga kita. Tuhan yang memanggil keluarga Yakub juga memanggil keluarga kita hari ini. Bersiaplah, pergilah ke Betel. Hari ini Bapak Ibu Saudara, keluarga kita mungkin lagi dilanda krisis yang orang lain mungkin gak tahu. Orang lain cuma lihat senyum, ketawa, baik. Ya, Bapak Ibu Saudara baik? Otomatis kita akan jawab, baik. Sebagai adat ketimuran kita biasanya gak akan cerita, aduh kepala saya lagi enggak. Udah makan Bapak Ibu Saudara? Yang sudah tolong traktir yang belum. Biasanya kita otomatis bilang udah gitu kan. Nah hari ini mungkin orang gak tahu keluarga kita yang lagi dilanda krisis. Orang gak tahu relasi suami istri yang tidak harmonis. Karena kalau tiba di depan gereja, suami istri yang lagi berantem di mobil bisa aja gencatan senjata dulu. Nanti masuk turun mobil gandengan tangan, senyum-senyum. Selesai ibadah masuk mobil lanjut perangnya. Kayak perang apa tuh yang diam apa gencatan senjata lanjut gitu ya. Hubungan orang tua dan anak semakin renggang, gak ada orang yang tahu mungkin. Luka lama yang belum sembuh-sembuh juga gak ketahuan. Kepahitan yang selama ini kita sembunyikan, siapa yang tahu? Walaupun keluarga masih tinggal dalam satu rumah, tapi kadang-kadang hati sudah saling berjauhan. Jangan biarkan krisis, masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu menjadi akhir dari cerita keluarga kita. Krisis bukan akhir ketika Tuhan masih bekerja. Luka bukan akhir ketika masih ada pengampunan di sana. Kegagalan bukan akhir ketika kita masih bertobat. Keluarga yang kembali kepada Kristus pasti akan menemukan harapan. Kita gak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa memilih apa respons kita yang selanjutnya mulai hari ini. Karena keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan adalah keluarga yang sehati. Kalau GBI kan begini ya, sehati dan sepakat kembali ke hadapan Tuhan justru saat dilanda krisis. Amin Bapak Ibu Saudara.
hari ini panjang sekali. Nanti Bapak Ibu Saudara baca keseluruhan kisahnya. Sangat menarik kalau kita mempelajari perjanjian lama. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara bisa membacanya melalui aplikasi Alkitab Karaoke seperti Dhamma Radio Brahma Kumbara begitu ya. Yuk kita sama-sama berdiri. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita tunduk kepala, sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Seringkali kami merasa kami yang paling menderita. Seringkali kami merasa masalah kami yang paling berat. Seringkali kami merasa keluarga kami sudah hancur dan tidak ada harapan lagi. Seringkali kami merasa kami yang paling susah di dalam hidup ini. Ternyata pagi ini kami melihat bahwa keluarga-keluarga lain sama susahnya seperti kami. Bahkan mungkin jauh lebih susah, jauh lebih rumit, jauh lebih ruwet, jauh lebih hancur. Tapi toh Tuhan mampu memulihkan keluarga tersebut. Tapi toh Tuhan mampu bekerja di dalam keluarga tersebut sehingga mereka bisa keluar dari krisis. Itulah sebabnya pagi ini Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan yang sama yang kami sembah pagi ini, Tuhan yang memulihkan dan memberkati keluarga Yakub, Tuhan yang sama yang juga bisa memulihkan dan memberkati keluarga kami. Kami bawa keluarga kami ke hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Tetapi Engkau juga memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang hidup dan tinggal di dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Sehingga kami setiap waktu diajar, dididik, diingatkan, bahkan dibangunkan kembali ketika kami gagal dan terjatuh. Sehingga hari demi hari kami semakin bertumbuh, kami semakin berkenan dalam hidup di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kami tidak ingin hal ini menjadi sesuatu ritual, tradisi, formalitas, rutinitas. Ajar kami untuk menghargai setiap momen sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Karena kami masih bisa menerima undangan dari Kepala Gereja yang Agung, Tuhan Yesus Kristus, untuk duduk semeja dan sehidangan, menikmati tubuh dan darah Kristus. Itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan kesempatan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami akan lakukan dengan hati yang penuh syukur dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami melakukan. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya undang pelayan perjamuan untuk menempati posisi. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali
berkali-kali ku kuatkan dalam lembah. Mari kita sama-sama berdiri. Yesus setia. Kita ulangi lagu ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, Mari kita naikkan dengan penuh keyakinan. meskipun duri dalam dagingku, Pilih Yesus. ku tetap memilih Pilih dan untuk tetap percaya. dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Mari kita nyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan mampu menolong kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan, Dia mampu menolong kita. Berkali-kali Kau menolong Dan masih akan terus menolong kita. berkali-kali Kau kuatkan dalam Engkau ada, Yesus setia. Mari pegang tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Pegang darah Kristus dengan tangan kanan kita dan angkat melebihi kepala kita karena kita menghormatinya. Sesudah itu Yesus mengambil cawan. Yesus mengucap syukur, lalu Yesus memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Saya memberikan kesempatan untuk kita masing-masing bisa berdoa secara pribadi. Meskipun Tuhan tak menolongku, Ungkapkan satu hal yang terlintas dalam meskipun pikiranmu, duri dalam satu hal dagingku, yang menjadi beban dalam hati. ku tetap memilih untuk percaya Yesus berdiri di hadapan. dan mengucap Dia memegang bahumu. syukur. Dia mau dan mampu menolong kita. Meskipun doaku tak terjawab,
Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai berdoa, mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan. Berkali-kali Dia sudah menolong kita dan masih akan terus menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan, berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali kami diingatkan bahwa kasih dan kuasa-Mu tetap sama. Allah yang mampu memulihkan dan memberkati keluarga Yakub, Allah yang sama juga mampu memulihkan dan memberkati keluarga kami. Kalau pagi ini tubuh dan darah Kristus sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, sudah manunggal di dalam diri kami. Kami percaya itu menjadi suatu kekuatan baru di dalam diri kami, memberikan harapan yang baru, memberikan solusi yang baru, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, memberikan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan sudah berkali-kali menolong kami, dan Tuhan masih akan terus melakukannya karena Engkau Bapa di dalam surga yang mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya walaupun masalah kami belum selesai, tapi pertolongan, pimpinan dan penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Walaupun sakit penyakit kami mungkin belum sembuh, tetapi kekuatan dari Tuhan ada di dalam diri kami untuk menjalaninya. Walaupun segala tantangan masalah masih tetap bergumul di dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah diputihkan kembali seperti salju karena darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjalani hari-hari berikutnya, menghargai momen ini, mengingat seperti yang Tuhan suruh menjadi peringatan akan aku. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, kami tahu ada Tuhan yang mau dan mampu menolong kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang yakin, mari kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan untuk mengembalikan persepuluhan yang memang adalah milik Tuhan, bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Yang menggunakan amplop fisik boleh angkat amplopnya. Yang menggunakan transfer silakan angkat handphone atau gadgetnya. Kita akan sama-sama berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih dikuatkan untuk bisa menjalankan ketaatan kami, mengembalikan sepersepuluhan yang memang adalah milik Allah. Karena Tuhan sudah memberikan lebih dulu di dalam hidup kami. Berikan kami juga hikmat Tuhan, untuk kami bisa mengelola sisanya. Sehingga apa yang Tuhan berkati di dalam hidup kami, itu menjadi kesejahteraan bagi diri kami dan juga bagi seluruh keluarga kami. Kami lakukan ketaatan ini dengan penuh percaya dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Silakan dari kanan depan saya, ikuti belakang sampai kiri belakang saya. Kau gunung batuku dan kau
kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan dan persembulannya. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita menyaksikan Warta Sepekan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian Kaum Wanita Alberta Selasa 4 Agustus 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Kebaktian Kaum Muda Alberta Youth Team Sabtu 8 Agustus 2026 ditiadakan digabungkan dengan resepsi pernikahan Saudara Andreas dan Saudari Amel. Jemaat GBI Alberta diundang untuk menghadiri pernikahan Saudara Andreas dan Saudari Amel pada tanggal 8 Agustus 2026 untuk pemberkatan pukul 10.00 pagi dan resepsi pukul 18.30 sore di Orchards Hotel Industry. Ini merupakan undangan resmi bagi semua jemaat. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta Minggu 9 Agustus 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDT Roditus Mangunsaputro. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Heskia Jason Kurniawan 2 Agustus, Saudara Andreas Tan 3 Agustus, Saudari Marta Tasia Maure 6 Agustus. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, terima kasih yang sudah menyiapkan Warta Sepekan yang sudah bawakan. Sekedar untuk mengingatkan juga untuk acara resepsi dan juga Andreas dan juga Amel, mungkin karena orangnya langsung di belakang saya, jadi saya persilakan kepada kedua pasangan bisa ke depan. Yang mungkin pengumumannya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu.
Ya, senang sekali ya bisa kembali lagi di tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan ya, kami berdua mengundang, ini adalah undangan resmi buat Bapak Ibu. Kami sangat mengharapkan juga kehadiran Bapak Ibu ke dalam pemberkatan yang akan diadakan jam 10 dan resepsi juga 18.30 di tempat yang sama di Orchard Hotel Industry. Dan ya, kehadiran Bapak Ibu akan sangat melengkapi sukacita kami. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih, semoga lancar terus ya Andreas dan juga Amel ya. Oke. Bapak Ibu, terkadang saya juga kadang suka lupaan gitu orangnya. Jadi kalau misalkan pagi biasanya kan di sini, tapi untuk yang kali ini semuanya dari hotel langsung ya. Jadi dari pagi acaranya, dan gitu juga sorenya juga di tempat yang sama. Jadi bukan di gereja ya Bapak Ibu ya. Lalu juga YT juga sudah digabung dengan perayaan Andreas dan juga Amel. Terima kasih. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Oleh karena itu kita bangkit berdiri. Baik, kita nyatakan seperti Bapa sayang anak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kesempatan di mana kami bisa berkumpul sebagai saudara seiman. Ini merupakan kasih yang Kau telah berikan, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dimanapun kami mendapatkan kecemasan, kekhawatiran, atau mungkin ketakutan ya Tuhan. Tapi kami tahu di mana kami dapat bercerita. Kami tahu di mana kami dapat mengistirahatkan hati kami ya Tuhan, menenangkan hati kami, yaitu berada di dalam perlindungan Kau dan penyertaan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk CL yang sudah membawakan khotbah pada hari ini. Kau tambahkan lagi hikmat dan kebijaksanaan dan kesehatan ya Tuhan. Dan juga dimanapun dia berada, dia juga dapat bisa menjadi teladan yang baik. Dan juga dapat berdampak baik dimanapun, profesi dimana dia melakukan khotbah ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah juga untuk keluarganya ya Tuhan. Diberikanlah bonus yang khusus, berikan kesehatan, sukacita. Jauhkan dari segala penyakit, roh jahat yang mengganggu dan juga segala mara bahaya. Kami juga berdoa juga untuk Ibu Gembala ya Tuhan sebagai pemimpin pada gereja ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan panjangkan umurnya ya Tuhan. Penuh dengan sukacita dan juga penuh juga dengan berkat ya Tuhan. Begitu kami juga berdoa sebagai saudara seiman. Kami saling menguatkan, kami saling memberikan kekuatan ya Tuhan. Yang mungkin yang sudah padam dengan apinya, Kau nyalakan lagi ya Tuhan. Biarlah kami saling bergandengan tangan sebagai saudara seiman. Kami secara khusus juga berdoa untuk orang yang akan berulang tahun ya Tuhan. Untuk Bapak Ibu Jason dan juga Andreas dan juga Marta, Kau berikan sukacita, Kau juga berikan bonus yang khusus. Dan biarlah yang terpenting adalah semakin berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Sehingga kehidupan hari demi hari, tahun demi tahun, tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Tuhan, kami secara khusus juga untuk berdoa untuk pernikahan minggu depan yang akan dibawa antara Andreas dan juga Amel ya Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang sudah paling melihat mulai dari nol ya Tuhan. Apapun yang mereka sudah usahakan, mereka siapkan dari beberapa tahun yang lalu ya Tuhan. Dan kami percaya itu tidak hanya sekedar seremonial ya Tuhan. Ini sebuah memberikan pengagungkan kepada Engkau ya Tuhan. Ini merupakan sebuah ibadah yang terbaik kami berikan ke dalam-Mu ya Tuhan. Dan biarlah segala kehidupan pernikahannya Engkau yang akan cukupi ya Tuhan. Segala apapun yang ia cemaskan akan yang hadapi ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kau turunkan Roh Kudus, segala hikmat dan kebijaksanaan dan perlindungan dan penyertaan, agar dia pun juga, pasangan ini juga dapat berjalan sesuai dengan rencana terbaik Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sekarang ingin kembali. Dan biarlah kami kembali menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Tidak hanya berhenti di gereja ini saja. Kami kembali ke keluarga kami, ke rutinitas kami dengan pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan firman Tuhan. Engkau sudah menyiapkan kami dengan pribadi menjadi sosok yang lebih baik tiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa supaya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh Tuhan di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus bisa diam di dalam hati kami dan berakar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah saat ini kekuatan Simson, kebijaksanaan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan hati Esther, keberanian Daud, kesalehan Henok, kelembutan hati Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, dan sukacita Habakuk menjadi bagian dari pribadi kita. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.